Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Apa? Mau tahu nih rambut. Ini. Rambut tuh apa? Langsung pengalian isu Langsung dia. pengalian isu ke rambut. Akhirnya ya. Akhirnya. Tapi Terkejut ya, memang terkejut. tapi memang terkadang gara-gara nilas titik rusak susu sebelahnya. Susu sebelah mana? Baru menang sekali aja lupa kalah 7-0 ya kan. Besok tanggal berapa? Gajian. Tanggal berapa? So, tanggal 22. 22. 21. Itulah skornya. 21 loh. 07 apa 08? Gak nyambung. 07. Gak nyambung. 07. Kan lah. Tapi yang gol kan itulah ya, Liverpool ini udah kalah di kandangnya. Itu satu pukulan yang pukulan kedua atau apa? Yang gol kan Maguire. Oh iya. Ke gawang sendiri apa gawang Ke Liverpool? gawang Liverpool, hari ini dia ke gawang yang benar. Gawang yang benar ya. Udah pintar deh ya. Mana kak gawang lawan ya? Itu makanya Biasa. semua supporter Liverpool udah gini aja kok. Lesu ya, Bang. Boleh lah kalah, tapi jangan Maguire yang cetak gol ya. Ya, kalah satu di kandang sendiri, kedua boleh kalah. Jangan Asal Maguire lah jangan yang Maguire yang cetak gol ya. Udah gitu pemainnya mahal pula itu, katanya Los Galacticosnya Inggris. apa? Liverpool. Pemain Iyalah. belanja pemain triliunan. Tapi kekalahan Liverpool kemarin Yang gol kan Bemo ya. Bermo. Bemo yang gol kan. Ingat kan Bemo? Pantatnya Ingat tonggek kali. Ingat Pep Dono kan. Iya, iya. Yang dia beli Bemo itu tuh. Maju kena mundur kena. Ya, bukan ya. Kok Kok tajam kali saudara mau menatap Ngantuk monitor. aku, udaranya sadu kali hari ini. Tapi gimana menurut Abang, kekalahan Liverpool itu apakah disengaja atau memang sebagai apa? Enggak ada kekalahan yang disengaja. Nggak ada. Kecuali dulu Indonesia lawan Thailand. Itu. Sepak bola gajah. Gajah itu. Bola gajah. Tapi Masa Indonesia, pemain Indonesia memenggolkan ke gawangnya sendiri, yang awal pemain Thailand. Terbalik. Pemain Thailand jadi backnya. Backnya. Back Indonesia kan itu pertandingan paling ajaib di dunia lah. Belum ada yang kayak gitu. Pertandingan Siapa paling itu ajaib. pemainnya? Itu Buset, lebih buset. ajaib dari pertandingan pelawak Indonesia lawan Brazil di lagunya Benyamin. Tahu? Oi. Ya. Siaran pandangan mata pertandingan sepak bola ya. Oh, iya, Lagunya iya. Benyamin. Iya, iya. Itu yang gol kan namanya Sup Yusuf atau Diran itu. Jadi kena pemain Brazil nendang, kena kepala Diran, melambung tinggi bolanya, kena ke gawang Brazil, kena ke gawang Indonesia, Balik ke mental ke gawang Brazil. Nah, itulah gol. Suatu hal yang Gol di dalam lagu Benyamin itu kayak gini. Pak, mental Pindah ke ke gawang gawang Brazil, lawan. gol. Nah, itulah dia. Allah. Itu lebih ajaib dari itu. Golnya Mursid Effendi. Mursid. Jadi Mursid sebagai back kan Mursid Back kanan Indonesia, Mursid Effendi itu kan back Indonesia kan. Back Indonesia memenggolkan ke gawang Indonesia, yang menahan di depan gawang Indonesia itu pemain Thailand semua. Terbalik. Itulah yang sepak bola gajah. Pemain tadi. Thailand jadi pemain Gajahnya di pertahanan mana? Indonesia. Posisi gajahnya di mana? Gajah kan nggak tahu gawang mana. Namanya sepak bola gajah itu kan istilah. Gajah bermain bola. Gajah bermain bola itu sudah diatur. Gajah itu kan nggak punya intuisi untuk main bola, tapi pawangnya itu udah tahu nanti kalau tendang bolanya ya udah diatur semua. Pertandingan sepak bola gajah itu diatur. Kau pikir gajah di seberang mata nggak nampak? Pah. Tapi kok cool kali kawan sebelahnya. Senang dia. Enggak, tapi biasanya MU hari ini menang, besoknya 3 kali. Besok kalah lagi. Hari ini euforianya ngari seminggu. Dia lawan aja. Liverpool bisa menang. Nanti lawan abis ini lawan siapa lah ya kan? Brighton, lawan Brighton. Brighton misalnya. Brighton masih lumayan lah, Brentford gitu kan atau siapa. Kan kita bilang asal tim besar dia serius main. Iya, iya. Iya, dia MU nggak jago. MU nggak main ke Eropa ya? Ini kan Nggak ada main apa-apa bang. minggu ini kan udah main lagi Liga Eropa kan, Liga Champion, Liga. Dia nggak masuk ke ini Champions Asia. Dua nggak ada. Champions Asia aja itu cuman. Piala apa pun nggak ada. Masuk Arabian aja, Arabian. Piala Carling pun nggak masuk dia. Tadi masuk lah wajib. Iya, tapi teringat Arabian FC. Sekarang ada isu AFC mau sedang guncang lah, tergoyang karena isu ya, ini masih isu ya, apakah betul apa enggak kita nggak tahu, karena dari pihak yang tersangkut juga belum ada konfirmasi resmi. Katanya Jepang sama Korea Mundur. keluar. Dari Dari AFC. AFC. Gabung kemana dia? Jadi ada dia buat Asia Pacific Football Federation namanya istilahnya. Jadi istilah yang sana hanya negara-negara Teluk
saja. Jadi bagi dua, yang negara-negara Teluk Timur Tengah itu sendiri, yang Asia Pasifik sendiri. Ketika sudah dikalkulasi sama jumlahnya, Mak. Sama jumlahnya. 24. 24. 25 kalau masuk Australia. Australia belum tahu masuk ke mana. Ke Asia Pasifik Australia lah ya. katanya ya, sejauh ini infonya dia mau masuk Asia Pasifik, gabung. Katakan juga main di sana. Gitu. Diharap lah. Jauh juga perjalanannya ini kan kalau misalnya tanding antara Sebenarnya bukan masalah jauhnya ini. Satu jauh, kedua juga banyak kali Masalah sulonya. apanya? Politiknya ini terlalu tinggi. ngeri ya, harapin ya. Tapi cocok lah Indonesia ke Pasifik kan. Indonesia pasti Pasifik, nggak mungkin dia ke sana. Itu. Yang nggak belum tahu tuh Malaysia. Oh Malaysia udah lah. Malaysia apakah Kenapa masuk seumur ke hidup sana itu? atau enggak? Itu nggak tahu. syarat dan ketentuan Karena kalau dia kan Malaysia itu kan masuk dalam unsur pimpinan AFC yang sekarang. Iya. Oh iya, Iya. sekjen. berarti Sekjen. apalah ya Iya. unsur kepala pimpinan Iya, organisasi itu. Itu bagaimana, apakah dia ikut? Kalau Malaysia ikut Asia Pasifik berarti 24 atau 24-25 kalau Australia masuk ya. Nah, kalau Malaysia ke sana ya jadinya 25-24. Apa efek daripada kepindahan Indonesia? Atau Kalau seandainya ini masih isu Ini ya. kan masih Isu, seandainya, isu. seandainya. Seandainya Banyak- efeknya banyak, banyak, ya apa ya? Yang mau pindah ini kan sebenarnya yang kalau pemicunya adalah Jepang sama Korea. Bayangkan aja lah ya, ini Jepang sama Korea katanya udah pasti pemicunya. lolos ya? Padahal mereka kan sudah lolos Sudah Piala lolos Dunia. ya. Tapi mereka melihat banyak sekali ini Skandal ya. Iya, mereka dirugikan walaupun Jepang sama Korea dirugikan, mereka tetap lolos. Yang lain-lain ini ya sekarang. Benar. Mungkin Kalau kayak berempati kali mereka, Bang. Ya Indonesia kemarin kan sangat dirugikan. Iyalah, tuan rumahnya. Ya kita lihat, ini kita bandingkan ya antara Afrika dengan Asia. Playoff-nya, sama nih. Playoff Asia ada 6 tim. Arab, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, Irak, Indonesia. Iya. Ya kan? Mainnya, playoff-nya, mainnya di enggak, harusnya kan netral kan. Iya. Ya mama yang enggak apa aja langsung bilang Pasti netral ya nggak- secara nggak ngerti secara bola lah ini gue kan. bodoh. Bodoh. secara langsung apa namanya ya, ceplos gitu langsung netral gitu kan. Iya, Enggak kan mainnya di Arab Saudi sama di Qatar. Mereka kontestan, tuan rumahnya kok mereka gitu. Ini keputusan AFC. Keputusan AFC nggak bisa di apa ya kalau dibilang nggak bisa intervensi, dicampuri, ya. diintervensi sama Sama FIFA nggak FIFA. bisa. Iya ya. Nah, kita perbandingkan sama Afrika. Afrika ini kan 4 tim sekarang nih Iya, yang iya, lolos iya. playoff kan. Macam mana regulasinya? Mainnya di Maroko. Oh, netral ya. Ya, Maroko udah lolos ya. Maroko udah lolos. Harusnya gitu kan, Bang? Nah maksudnya kemarin kalau Di yang Jepang kayak gini kayak- mainnya kayak di Jepang, Iya di lah, Cina harusnya. kayak, Korea atau di Uzbekistan. Ini bukan nggak ikhlas dengan kekalahan sekarang ini ya. Iya. Enggak, memang nggak ikhlas. Sampai kapan pun kan nggak ikhlas gitu. Buktinya dua-dua tuan rumah kan jadi lolos. Lolos. Iya. Mereka disetel kali ya kan. Aku ingat Skenario. Aku ingat Ferry Rawandi pernah bilang, Ferry, Panji sama Justin kemana waktu ngomong ya kan. Dia bilang pas lagi ngobrol-ngobrol dia bilang yang lolos nanti Tuan rumah. Arab Saudi sama Qatar pasti ini. Jadi juga nyeletuk Panji kan. Bilang Panji, terawangan nih bro. Enggak, spoiler. Spoiler berarti spam. Spoiler berarti dia spill dia membocorkan gitu ya, seakan-akan bahwa dia udah tahu itu. Nah, teringat aku kalau syarat dan ketentuan mau pindah zona gimana, Bang? Ya nggak ada. Apa Itu isi kan formulir pendaftaran nggak? Enggak, itu kan akan jadi semacam isu yang dibahas di FIFA nanti. Ya kan pasti. boleh kan? Boleh aja kita pindah kan? Ya kayak inilah terakhir kayak benua Amerika lah. Bukan, maksudnya ini kan federasinya belum ada. Belum. Federasinya mau dibentuk baru Ini ini. kan isu, masih isu. Perpecahan. Diajak Indonesia kalian mau ikut nggak? Karena Makanya membuat makanya ini aku ya. bilang gini sama Agus, apakah ada syarat membentuk zona baru itu jumlah negaranya atau jumlah Ya pasti. ininya, Kalau gitu. kalau cuma 3 negara kan nggak bisa. Ah. Ini kan bersama besar. 24-24. Betul. Asia Tenggara udah pasti ke situ lah ya. Asia kecuali Tenggara masih ke Malaysia sana, lah ya. kecuali Malaysia ya belum tahu ya. Tapi lebih berat lah persaingan kita, Bang. Enggak lah. Ya, Kenapa? sama kayak Australia apa? Enggak lah. Ya lebih Ya sama aja Lebih sedikit. sebenarnya. Sedikit lah. Cuman kan yang kayak Iran, Arab Ya, Saudi. jangan main fisik lah. Enggak. Mau main ini, menurutku. Paham. Itu kan udah nggak saingan lagi. Saingannya paling nggak ya Jepang lah, Uzbek itulah. Oh, itu masuk ide Ya ya. bisa jadi nanti ya kan diambil
Ya tetap aja sama sekarang kan 1-2 kan peringkat 1-2. Nah, tapi kalau udah seperti ini kan saingan Indonesia kan jadi sedikit sebenarnya. Arab-Arab itu kan saya 1-2 misalnya kan Iya. ke Jepang, Korea, Australia. Itu kan udah pasti oke maju kan. Yang untuk nomor 2-nya kan Uzbekistan, apa lagi? Tajikistan. Yordania kan udah ke sana. Ya kan udah ke sana kan. Tajikistan. Artinya kan bisa Indonesia masuk di sini. Peluang masuk untuk ke ranking Uzbekistan ke kita, ke Asia Pasifik. Asia Tengah dia. Ya Uzbek. Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Nah, itu tinggal. Itu yang Kazakhstan. zona-zona gitu ya. Kazakhstan sana ya. Kazakhstan Eropa ya. Eropa dia. masuk Eropa. perbatasan laut Iya, Armada. iya, iya. Nepal, Bhutan, Nah, tinggal itulah India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Paling saya bisa Thailand Ya, saingannya itu. tetap itu juga Asia Tenggaranya Ya, kan. saingan kita ya yang terberat yang 4 itu. Kalau lolos 6 kan artinya udah ada oke peluang sekali, besar kan? lah. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan lah terrealisasi. Nah memang semakin tidak adil kan gitu kan. Kalau di sana semakin sulit kita. Nah, kayak kita di round 4 kan dikeroyok sama negara-negara Timur Tengah. Udah tahu tuh, Timur Tengah. Ya buktinya aja itu ribut juga bang ya kan. Dramanya luar biasa ya kan. Kena asma dia kan. Ih, Yesus. Batu. Astaga. Main di Ada Bolivia. videonya tuh, videonya main sama apa namanya sama Argentina kan. Mana siapa sama Argentina? Si Paredes sampai dia. Apa ini begitu? Sakit kawan Ini ini. sampai gini dia. Apa kau nih sampai mukanya itu nampak, muka keheranannya itu nampak. Ya, apa ini kan? Terkejut betul sakit enggak kan gitu kan. Enggak, soalnya kalau di Eropa kalau sudah begitu kan udah ketakutan kan. Udah langsung medis masuk turun kan, medisnya. takutnya kan kolab kan gitu. Takutnya langsung dikubur aja. Nah kan? itulah makanya satu alasan yang membuat pemain-pemain Timur Tengah itu nggak banyak main di Eropa. Nggak banyak. Di Eropa nggak laku tipu-tipu kayak gitu. Ya, drakor ya. Ya kan? Satu sedikit sekali kan. Benar. Yang kayak Zidane Iqbal lah paling. Zidane Iqbal nggak, karena dia didikan Eropa nggak ada dia. Enggak begitu ya, betul. Dapat berdiri lagi. Tapi sekarang lah bang begini di Dekan. Kalau dulu kan nggak parah kali orang Teluk nih. Sejak zaman Nabi pun gitu. Iya, banyak sandiwara. Iyalah. Kalau nggak kan nggak turun. Nggak turun namanya. Bisa. Itu salah satu pertimbangannya ya. Coba Nabi turun di tafsir. Waduh. Kayak pail lah, kayak cipail seperti itu. Mana ada apa? Mana ada di Sanjawa udah tahu Nabi dilepari, diperangi. Tahu orang itu padahal ya kan. Saking Di Indonesia jangan kan Nabi palsu pun di dewa-dewa kan. dewa kan, di Nabi kan. Mana? Filosofinya kan kayak gitu. Ramon lah ketua yayasan ya. Dewa-dewa kan Di dewa-dewa, di Nabi kan. Enggak ada apa-apanya kan gitu. Ini kayaknya bahas konsultasi agama atau apa? Enggak, ini itu kan perumpamaan. Ya, Satu lagi yang isu yang paling ini selain AFC tadi soal timnas kita. kenapa? Mau dijual juga? Katanya kan hari ini pemilihan. Oh, nanti sore katanya. Iya, Bentar-bentar lagi lah kan. bentar lagi. Isunya hari ini kan, isunya masih Masih ini diumumkan. Isunya Ada masih- Bang, berita besar. Yang Katanya, siapa yang bilang? Yang Asbun ini yang sebelah ya. sore ini nanti. Sore. betul. Bentar lagi. Bentar lagi. Isunya sore ini jam 5. Iya, iya. jam 4, Siapa jam 5. kandidat paling kuat? Ya, Indra Pak Parius Sapri. inilah. Apa lagi? Apa Enggak. lagi yang berkompeten Kayak tidak ada apa ya bang semangat dan patriotisme lagi untuk membela timnas ini. Mas Heri ini kulihat. Bukan nggak semangat, lemah udah. Apa karena posisi capek. ngantuk? Gimana bang kandidatnya? Iya, banyak. Kalau bocoran lah bocoran. Spill. Bukan spoiler ya. Spill. Spoiler. Enggak, ini spill. Ini spill. Bukan, ini prediksi. Ini prediksi. Kalau spill itu memang udah hampir pasti. Ya. Nama beredar banyak. Yang mengejutkan ada Gidan. ada muncul. Iya, Gidan muncul. Gidan mahal percaya. Kalau di media sosial siapa kok masuk? Aduh. Gidan selamat ya katanya. Maaf pun betul. Indonesia semua. Betul ya. Apa ini Gidan sama siapa nih? Tapi betul juga bang suatu hal yang mustahil juga ya. Nah, kabar-kabarnya kan isu-isu terkuatnya kan dari itu satu kriterianya ya. Kriterianya
Berkebangsaan Belanda. misalkan satu Belanda, atau juga orang yang pernah punya pengalaman melatih tim Asia. Asia ya. Ya, itu 2. Nah, kalau pakai Belanda. poin Melatih Asia. melatih Asia ini tentu Van Gaal nggak masuk. Nggak masuk ya. Van Gaal kan belum pernah. Yang pernah itu Gus Hiding. Gus Hiddink kalau dari Belanda. Korea dia latih ya. Van Rijkaard. Mereka pernah. Arab Saudi lu gagal. Pernah Pernah. dia? Cuma 6 bulan. Orang Ricard. Oh gitu. Oh, Frank Ricard. Pernah ke Arab Van Saudi. Basten? Van Basten belum. Belum ya? Van Basten. Van Basten pemain Belanda loh. Iya tahu aku. Van Holland tuh. Tapi apa memang cocok orang Belanda lagi pelatihnya? Iya juga ya. Pas tuh. Itu. Seorang Belanda lagi. Jadi- Emang kita harus Belanda gitu. Belanda nisti. Kalau dikait-kaitkan karena kan banyak pemain kita yang keturunan kan Iya kalau Belanda. keturunan Tapi Belanda, satu sudah pernah dicoba ya istilahnya kalau mau pemainnya banyak keturunan separuh darah Indonesia Belanda, pelatihnya orang Belanda sudah kita Coba. coba Bukan samanya. cuma 1, 9 kali. 9 sekali masuk satu tim dah tuh gerbong kan. Udah kayak apa namanya? Satu kapal POC datang ke Indonesia itu kan. Kayak udah kayak penjajah gitu. Dulu kan datang ke Batavia itu kan seperti itu kan. Datang satu kapal isinya perkongsian dagang POC itu datang. Udah kan Tahun kira-kira 1600 berapa gitu. kira-kira kan udah seperti itu dan akhirnya terbukti gagal. Apakah kita mencoba lagi pelatih Belanda atau gimana? Atau kita pakai opsi yang kedua? Opsi kedua pelatih yang dulu Lokal. pernah menangani tim Asia dan sukses, ya kan? Ada yang kan banyak juga yang pernah melatih tim Asia tapi nggak sukses. Roberto Banyak. Mancini Ini nggak Mancini. Jurgen Jurgen Klinsmann. nggak sukses. Itu masuk Ricard itu nggak Ricard sukses. Kemudian Yesus Casas, Jesus Casas berarti Irak, Irak. Nah, Cabut ya kan? itu lumayan sukses nggak? Karena pernah juara ya, ada beberapa pernah juara. Yesus Casas ke Paulo Bento, Bolu Bintu. pernah juara di mana tuh ya? Atau satu lagi nama yang Paulo Bento sekarang masih bertugas kan? Masih bertugas dia dua yang masih bertugas yang namanya beredar. Satu lagi yang pelatih Uzbekistan tuh Timur apa ya? Ada timurnya. Bekas Lupa apa Kapolri namanya. dulu. Bukan Timur Pradopo. Pradopo ya. Timur Pradopo. Bukan. Ingat kok ya. Masih ingat. Cepat deh pagi. Tuh, apakah 2 Tapi sebenarnya Sore Kusur 3 pelatih malam Jepang itu, Bang. yang Si mana? Haji Memoria Haji Hajime kan masih Pelatih cewek kan? enggak lah. Haji Memoria pelatih Jepang memang. Pelatih Jepang yang sekarang. Luar biasa, Brazil bisa dikalah. Iya. Memang Indonesia. Itu kalau Sebelumnya, andai kan ada Bu, celah materi aja, pemainnya misalnya Sebelumnya Sudah kalah sama beda. siapa? Sebelum ini kan kalah dia. Sebelum lawan Brazil menang dia kalah. Gak ada dia bang kalah. Ada Bang. kalah sebelum ini. Spanyol kah? dia lawan Chili apa Ya kalah orang tuh. Jepang ya. Memang Brazil tuh comeback. Oh, berarti dia 3-2 comeback. Oh, dari 2-0. Oh, pikir dibantai lah ya kan? Iya. Nengok permainannya. Rupanya balik mah. Berarti bisa ditolok kan dia? bisa aja kalau misalnya ada Pegang pemain dua dia? Indonesia. Berat lah. Tolonglah kami bayar 2 kali. Nah, ini masalahnya dalam Piala Dunia lagi arum-arumnya, Wak. Iya, kan siapa tahu nanti tengah jalan ada. Nanti habis Piala ombak, Dunia ya, lah, habis Piala Dunia lah. Ya, kan kembali lagi. Kenapa mesti secepat ini kita memilih? Iya, tapi kenapa bang? Tidak Tidak ada momen yang betul krusial ada kali pertandingan kan, yang kan? itu. Ada pertandingan yang Terdekat paling FIFA Paling Matchday. FIFA Iya, Matchday kan. nggak pakai pelatih kan nggak apa-apa kan? Boleh. Oh lawan Amerika kalah dia. Hah? Lawan Amerika Serikat. Kalah dia 2-0, habis itu lawan Paraguay seri 2-2, lawan Brazil menang 3-2. Lawan Amerika malah kalah dia. Kalah dia lawan Amerika. Serangan balik Amerika gila kali, kencang. Dia menguasai lapangan ketika ngelawan Amerika. Di kandang Amerika nih. Kandang Amerika menguasai lapangan tapi nggak gol-gol gitu serangan balik. Nah, waktu lawan Brazil nunggu aja deh kan. Wah, lawan Brazil dia kebalikan. Kebalikan nunggu aja. Kira dimain-mainkan sama orang ini kan golnya cepat kali kan 2-0 tuh. Kebalik. Nah, lawan Paraguay dia Imbang. imbang 2-2. Hajime. Sebelum Hajime? Nah, Sebelum Haji ini pelatih dari Eropa nggak Enggak, salah. orang Jepang juga. Dan dia diberhentikan setelah kalah sama apa gitu. Jadi Jepang ini masuk ke Piala Dunia ini targetnya adalah
sekarang Semifinal. perempat final. Sebelumnya kan 16 besar. Iya. 16 besar. Berarti tuh naik ya, Bang? Mau masuk perempat final. Naik satu kalau bisa fase. semifinal itu dia. Tapi ini memang program panjang mereka Program panjangnya kan. dia, Memang jadi dia program panjangnya betul-betul step by step. iya, nggak memikirkan final juara terus ya. Masuk dulu sampai dua Piala Dunia masuk dulu, habis itu lolos putaran berikutnya. Itu targetnya. Nah, tercapai ini semua. Nah, tahun lalu sudah di 2022 itu target mereka sebenarnya 2022 itu adalah perempat final. Masuk perempat final. Nah, kenapa Hajime tidak dipecat? Karena sepanjang babak kualifikasi sampai grup itu sangat meyakinkan main Jepang dan bagus sekali mainnya. Dan kalah di 16 besar pun penalti. Tidak memalukan kalahnya. Terus saja. Benar. Nah, tidak memenuhi target tapi dengan cara-cara yang bagus lah. Bagus lah ya. Ada progres Beda yang sama Tuan PK semalam kan. Tuan PK tidak memenuhi target dengan cara yang amburadul. nggak bisa juga jadi alasan 9 bulan baru 9 bulan ya kan. Itu mana ada cerita. Orang dia menggantikan satu sosok yang hampir membawa Indonesia ke round 4 waktu itu kan. Dia STI itu kan dipecat setelah Indonesia menang sama Arab Saudi. Iya. Artinya kan lagi naik. Iya. Lagi naik dan ada potensi peluang untuk Piala Dunia. Diganti tentunya kan secara logika kalau itu diganti, penggantinya harus bisa dong membawa itu ya. ke Lebih baik tujuan yang lebih besar. Nah, Ternyata kan enggak. Di tangga 3 kan sudah ada duduk kan gitu. Sudah duduk Seri aja nggak dapat, paling menang. Benar. di round 4 kan. Main 20. Ingat apa pelatih Jerman tuh dulu makanya bawa Piala Dunia juara terakhir. Joachim Löw. Ya, Rim itu kan panjang itu dia. Dia Dari Piala Dunia sebelumnya dia. Dia dari 2016 sama Klinsmann. Dia kan asistannya Klinsmann. Setelah Klinsmann out dia yang naik sampai Piala Dunia Sampai kemarin. Piala Dunia terus. 2020. Jadi generasi ke bawah 4 tahun itu udah tahu kan gitu kan. Dan Berarti ada potensi lah asistensi Clifford nih dicolokkan. Enggak, semua pulang kampung kok. Dipulangkan semua. Yang tidak hanya 2 orang. Itu pelatih apa? Om Simon sama Si Jordi Jody Cruyff. Cruyff yang nggak Ada pulang. satu lagi Pak, pelatih U berapa? Kok yang lucu pelatih U20 belum pernah melatih dia udah dipecat. Iya. Berarti 20 siapa, Bang? Ada Dari Belanda juga ya? Belanda Iya, iya. juga. Asisten dia Feyenoord juga. untuk 2023 timnas U23 dia U21. Tapi kalaupun mau diumumkan Belum pernah melatih. sore ini urgentnya tuh apa yang seperti dibilang Mas Eri tadi? Loh kita kan harus bersiap harus bersiap. Nanti kan ada Pipa Mesde. Masa Pipa Mesde yang megang Tanpa pelatih. Marisa ini atau siapa gitu kan. Atau Tapi kita sadar lah, kita kan bukan kayak top Jepang, kayak Brazil, 2 hari 3 hari itu pemain ngumpul dah nyatu gitu ya kan. Memang kita harus panjang sebenarnya, kalau menurut aku. Tapi nggak bisa kalau kita sekarang panjang karena kita Pemain luar semua. Kecuali kalau dibilang TC panjang itu zaman tahun 1980 Iya. TC panjang. Kenapa dulu bisa TC panjang? Karena kompetisinya 2 tahun sekali. Bukan kayak sekarang. rapat ya? Pemain pengangguran ya? Pengangguran. Hmm. Atau 1 tahun sekali lah. Kayak kompetisi divisi utama PSSI. PSMS juara 83. 84 kan nggak ada kompetisi Kosong. Iya. kompetisi divisi utama. 85 kompetisinya. Habis 85, 87. Jadi tengah-tengah itu dulu makanya banyak turnamen. Ada turnamen Piala Marahalim, ada Di lokal ya, di lokal. Nah, yang 1 tahun kosong itu untuk itu. Memang PSMS-nya tetap ada, tetap bertanding, cuma itu gitu. Enggak, maksudnya kayak gini. Kalau kayak Arab lah kita bilang, negara-negara itu. Pemainnya dominan kan main di liga dia. Enak ngumpul. Kan nggak tahu kita ngumpul. Kayak Jepang aja lah. Pemain yang ngebuat yang di luar aja nggak begitu banyak kan. Jepang kan berat semua lah. Cuman semua rata-rata. Nah, itu dia begitu masuk blek. Ya. Enak dia nyatu kan. Pokoknya kita ada juga, maksudnya programnya di sana. Tadi. kita kasih usulan. Di sana itu ada juga TC semi orang itu di sana. Jadi setiap apa itu harus ngumpul. Karena pemain kita tahu lah, bukan A semua. Tapi gimana tes Tapi mau nggak bisa TC? juga. Klub nggak ngasih. Klub Kami nggak mau ngasih. tanding ini di situ mau tanding 4 hari mau tanding pun Baru masih masuk. bisa. Iya. Karena Susah sekarang kita. Liga Indonesia mengadopsi sistem liga luar negeri.
ada liganya, ada pialanya, ada cupnya. Ada ya kan? apalagi satu lagi itu. Nah, apalagi sekarang Indonesia sudah masuk dalam lingkarannya AFC, ada juga Piala Asia. Asianya. Piala Asia itu kan 3 grade tuh. Asia ini, Championnya. iya kan ada 3 kan. Ya, klub-klub kita kan ikut itu semua. Ikut itu semua. Bagaimana kita mau TC panjang sampai zaman dulu, sama zamannya Anthony Palusin dulu pegang tim untuk SEA Games, itu kan 2 bulan atau 3 bulan tuh apanya TC-nya mereka. Ya bayangin lah ngumpulnya 3 bulan. Pemain dilatih liga semua memang kayak tapi. tentara yang Fahri Husaini lari. Iya. Ya kan? Ada juga satu orang lagi lari juga itu pemainnya, ada 2 orang apa 3 orang tuh ada yang indisipliner keluar. Nah itu kan sampai 2 bulan 3 bulan. Itu kan nggak memungkinkan kalau Pemain sekarang ini ya berat lah. paling lama kan seminggu. Nah, seminggu pun udah cukup lah sebenarnya. Ini sehari 2 hari. Berarti kalau gitu kita harus cari pelatih dari Eropa memang. Iya, yang memantau di sana, entah ada weekend libur bisa ngumpul Kadang-kadang berapa orang bilang kan, yang kita Indonesia ini butuh pelatih yang ngerti kultur Indonesia, ngerti Asia. Sebenarnya nggak juga kalau menurut gitu. Kalau sekarang Kalau mau ngerti kultur Bima Sakti pun ngerti juga kultur apa Indonesia. ilmu kurang. Itu Kan ilmu yang penting ini sekarang, Bos. masalah kultur dulu. Sekarang kita mau ke arah mana? Kita mau kiblat kita ke Eropa, ya kita harus naiklah ke Eropa. Jangan balik lagi turun balik lagi. Masa misalnya Pep Guardiola masuk ke Indonesia. Pep Guardiola harus ngerti Indonesia dulu. Janganlah kita langsung ngikutin Kita dia, harusnya ngikutin yang dia. mengikutin dia ke Eropa ini. Kalian mau arah sepak bola Eropa loh, harusnya kalian ngikutin. Jangan balik lagi ke Indonesia Tapi lagi. tak sanggup. Ya harus bisa sanggup lah. Ya Ada Eropa kan kita proses, banyak main di katanya. Eropa kok udah. Oh, pemain kita banyak Eropa. Apa kita harus balik lagi gini? Iya. Pep Guardiola kau harus ngerti lah pemain kami ini pemain Nah, Liga nggak 1. terbalik. Ya, masa kita harus balik lagi gitu. Ya, ambil pepatah aja lah. Apa? Yang mana? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau gitu pas lah Bima Sakti bisa jadi Ah. pelatih Indonesia kalau gitu. Jadi Itu pas ya. jangan pelatih yang mengikuti selera pemain. Itu maksud Ira. Kita harus Enggak, terkadang gini, kita yang nggak pandai berdansa, lantai yang disalahkan. Apa? Ulangin bang. Kita nggak pandai berdansa. Kita yang nggak mampu berprestasi, tapi pelatih yang sama disalahkan. juga ini buruk muka cermin di belah. Ya. Berarti nggak usah. mampu sebenarnya mampu berdansa cuman ini Nggak ada lantainya gitu. Iya, lantainya tak rata. Lantai tak rata, cuman mau Ini yang berdansa. tadi ku sampaikan tuh jarang-jarang tuh bang. Jarang-jarang. Abang buatkan video pendek, Iya. viral kan bang. Ya, itu ada Pak Batu. Nggak Mana? pandai Pak berdansa. Batu nggak pandai dia. Bang. Video lain nanti pendeknya di mana? Terkadang kita bergelut ke itu aja ya kan. Cari pelatih ini salah juga. Cari pelatih ini salah juga. Iya. Bagus kok saya pakai pelatih Indonesia ini udah. main bebas aja. Main. Kayak anak ayam. Apa katanya PSMS riba sudah ya kan. Bola boleh lewat, orang jangan kan. Enggak, tapi kadang-kadang apa itu ya bahasa kultur tadi, kultur memahami kultur itu, aku makin kesini kurasa makin rancu. Rancu kultur nih. Makin rancu. Kultur apa? Coba. Iya. Kultur apa yang mesti dimengerti? Sepak bola? Apakah BK kultur- sudah bisa bahasa Belanda. Apakah kultur dalam pengertian kebudayaan atau kultur dalam pengertian Permainan. sepak bola? Iya. Ya kan? Kurasa yang benar itu adalah kultur dalam pengertian sepak bola. Seharusnya, Bukan kultur budaya. seharusnya. Artinya apa namanya? Pelatih luar negeri itu tidak mesti mengikuti Budaya. kultur kebudayaan Indonesia, seperti misalnya bilang OTW tapi belum jalan. Nah, itu kan kultur Indonesia. Kultur Indonesia ya ya ya. Gimana Bang? OTW. Dari kamar ke kamar mandi pun OTW itu namanya, Iya, ya kan? iya. Belum jalan itu. Nah, itu kan artinya pelatih luar negeri kan tidak harus menuruti itu. Ya. Ya kan? Belum lagi kebudayaan yang lain, soal makanan, soal apa itu artinya tidak perlu diadaptasi ke situ. Yang betul adalah kultur itu ya kultur sepak bola Eropa gitu kan bisa. Apakah pelatih Eropa harus mengikuti Kultur sepak budaya bola Indonesia? Ya nggak ada, karena Indonesia itu nggak punya kultur sepak bola. Iya, betul itu. Mana ada kultur sepak bola Indonesia, ada nggak? Aku masa suruh Pep Guardiola atau pelatih top ngikutin Indonesia? Iya. Harus Indonesia kami makan biasa bakso. Nah, Tambah satu lagi. bakso kan ya. Udah serahkan sama pelatih nanti. Nggak usah ikut-ikut lagi federasi-federasi nih. Iya. Gitu kan. Sekarang pemain Indonesia kebetulan lagi banyak di luar, pemain abroad semua. Biar yang ngembangkan Yang sendiri. bermain di kompetisi Eropa dan bukan kompetisi ecek-ecek loh.
pemain Indonesia Ada main. Bundesliga. Di Serie A 2. Serie A loh, dan main reguler. Kemudian di Bundesliga 1, di Liga Ligue 1, Belanda. di sepak bola Liga Belanda Banyak kali. Ya, Belgia. di Belgia juga ada. Artinya ya sebenarnya Harusnya kulturnya ya udah sepak bola Eropa gitu. Harusnya budaya-budaya yang mereka mainkan di sana tularkan kemari kan Ya gitu. sudah ditularkan. Ya sekarang kan ngeblendnya itu bagaimana? Ngeblend ini tinggal ngeblend ini Ya kan sebenarnya. dipikirkan jangan pemain Indonesia yang di Liga 1 yang orang-orang luar ini harus ngikutin Liga 1. Tapi, Enggak. Bang, Oh, Liga 1 lah yang harus Mengikuti. ngikutin. Bang, Salah. ngeblend, Naik upgrade Bang, lah Cuma kita kan. netizen kita ini yang susah Bang, juga, Wah. ngeblend cabe, Nggak usah dipikirin sebenarnya. Nggak bisa. ngeblend cabe pakai tangan, ulek lah ya. Sama blender. Ngeblend pakai blender, rasa beda loh. Beda lah. Beda. Lebih enak yang mana? Lebih enak ulet. Jangan-jangan filosofi itu harus kita terapkan ke sepak bola. Cuman sekarang zamannya sudah blender, gitulah ibaratnya. Ini kan memang yang enak Zamannya ngulek, udah blender, tapi zamannya sekarang sudah blender. Kita Apakah kita harus mengulang lagi? mengulang lagi nih, mengikutin Pakai tangan kita ya? sendiri ngulek gitu? Ya mama Emang aja lah kan mikirkan lama. semuanya. Dikasih pertanyaan balik bingung ya. Iya maksud aku, ya bisa jadi itu tadi kultur sepak bola kita ini yang mungkin sentuhannya aja yang perlu di. Enggak. Apa kultur sepak bola? Mana ada kultur sepak bola? Indonesia enggak Apa? ada. Apa coba? Kultur-kultur Jadi kok marah pula? Indonesia. Enggak, kau seolah-olah mati ini kali. Indonesia itu betul bahwa itu penonton sepak bola terbesar di dunia. Di dunia. Gitu. Cuma kulturnya nggak ada. Apanya style bola Indonesia itu nggak ada. Gitu. Ya gesak-gesuk aja Kampung, lah. kampung aja, main bola Bedanya kampung. sama bulu tangkis. Bulu tangkis itu kan Ah. memang itu olahraga ciptaan Eropa ya, di Inggris kan, Inggris yang mulai. Tapi kemudian kalau kita lihat video-video lama, kan, ada juga beredar tuh video lama bulu tangkis Inggris itu bagaimana zaman dulu kan. Ya memang nggak menarik. Kalau bulu tangkis yang seperti itu sampai sekarang dibawa itu nggak akan Nggak dapat akan bulu tangkis. langsung. Yang membuat bulu tangkis itu seperti sekarang adalah Asia, dan itu Indonesia dan Malaysia yang membuat. Malaya itu namanya. Dulu kan yang asal di final Thomas Cup ketika sudah dibuka, orang Inggris ini membuka, ini kita mainkan ke seluruh dunia gitu kan, All England ya kan. Dulu kan orang-orang itu aja, namanya All England, sekitar Iya, Inggris, sekitar gitu kan. Inggris. Ya kan. Kita buka untuk Asia, nggak pernah lagi untuk masuk Thomas Cup gitu. Ya dulu finalnya Indonesia Malaya itu aja. Cina Sekarang lah baru itu. Cina ya. Baru masuk apa? Cina masuk tahun 70-an akhir. Baru mulai masuk dia. Nah, tapi stylenya itu, kulturnya itu Indonesia yang buat sama Malaysia. Jadi Nah, kalau itu ya. Jadi banyak pelatih di luar itu pelatih Indonesia yang diambil. Kenapa? Karena untuk Filosofinya mengajarkan itu, filosofi badminton filosofi itu. badminton itu harus kayak gini main badminton gitu. Nah, kalau di Indonesia kan enggak. Harus kayak gini main bola di Indonesia. Ya enggak ada. Bukan Indonesia yang menciptakan itu Iya, gitu. Enggak ada. Dan terlalu Kita banyak hanya mengikuti. terlalu banyak orang pintar di Indonesia. Juga kalau masalah bola nih pintar kali semua ya kan. Ini pening itu. Padahal sama-sama olahraga ya. Iya kan? Satu badminton, satu. Sama-sama kok tidur ada yang terlentang dan terlungkap sama tidur Cuman ya. kenapa bisa badminton yang lebih jadikan ikon di Indonesia bagi atlet-atlet luar? Tapi Karena itu yang lebih ini kan. Tapi yakin lah ada memang apa namanya itu ya hidayah dari Tuhan tuh negara itu DNA-nya kemana itu ada itu kelebihannya Brazil itu. itu dia dilahirkan dari 10 bayi laki-laki yang dilahirkan di Brazil, 8 pemain sepak bola. Itulah ibaratnya. Iya. Masing-masing Jadi nggak punya. ngapa-ngapain pun orang Brazil itu ya bagus Iya, bolanya. iya betul. Karena memang anugerah Tuhan. Gitu. Nugrah dia gimana? Sama kayak Kenya, Afrika, Lari ya, tentu lari. Suruh Kasih lari. anugerah Tuhan paling banyak ya. Jepang tuh? ya. Sumo. Mau apa? Mau bisa. Mau otomotif jago dia. Kalau Sumo. Jepang itu ya itu lagi kemari karakter orangnya memang mau berkembang. Nggak mau satu sisi Jadi aja mama, dia. maksud mama itu kita nggak mau berkembang. Yalah sama-sama tahu lah kita kultur orang Indonesia ini wah. Orang Jepang itu perasaan bersalahnya tinggi. Tinggi itu sebenarnya. Perasaan bersalah, perasaan dia tidak mampu. Sadar diri ya. Enggak, misalnya orang Jepang kalau ditegur gitu. Misalnya mama orang Jepang. Ramon-san, kan? Hai. Bahwa pekerjaanmu nggak becus. Hai. Kayak gitu kan? Mama pulang dulu.
kita nggak boleh menyebut kata Oke, itu. oke. Ya, karena terpikiran terus aku nggak becus. Merasa bersalah ya, merasa bersalah. Terus dia bilang bos ini nggak becus aku. Padahal kita udah all out ya, Padahal udah all out itu ya. terpikiran terus akhirnya Indonesia enggak. Enggak, ini Ini contoh-contoh. Pak Iri Bang. Contoh-contoh. Dimarahin lah, dimarahin ya, kan? Iri dia marahin. Mari, Hah. nggak becus aku jaga. Banyak kali cakap kopak. Diam. Apa aku tunggu di luar? Itu Nah itu masih enak Masih kalau kayak enak. gitu. Ada karena Indonesia perasaan bersalahnya itu tidak ini perasaan tidak mampunya tidak ada. Mau menang sendiri. perasaan benarnya tinggi. Sampai keluar gini aja. Indonesia tuh gampang sembuh. Gampang, oke. Kalau Jepang payah sembuhnya. Makanya dia berusaha betul-betul supaya nggak salah. Oke. Kalau Indonesia nggak cepat sembuh dari perasaan Bersalah. Bersalah. Tahu kalau udah kayak gitu, dibilang Udah salah lah dibilang Pak Bos. keluar dari pintu aja udah selesai. Iya. Bos anjing, Tinggal gitu aja, tinggal begitu aja deh ya. banyak. Udah dimarah-marahin ya, Bang. Udah Udah dimarah-marahin. selesai. Dia nggak mikirin kesalahannya itu. Banting Ah, lah udah ya. capek dia pula merepet-merepet di awal. Kan kayak kau lah sering dimarahin gitu kan. Untuk kau ribut sama Bang Rito kan saya kau gitu kan. Bercermin Mama. Masa bilang gitu kan? Bercermin. Iya. Walah sih. Nah, selesai. Mak Rito tuh, dia suka ada gitu dulu Bang. Mengeluh gitu. Tapi yakin lah Bang, bahwasannya Dan yang terjadi adalah kesalahan itu berulang lagi. berulang. ya karena itu tadi orang Indonesia nih tipenya pemaaf Bang. Iya. Pemaaf ya kan. Bang? Lama, tama, pemaaf. Kesalahan yang sama pun dilakukan ya udah. Agak lama ya. Ah. Agak lama. Lama nih. Bang. Paling 2000 berapa? 2030 lah ya. Apanya? Indonesia bakal masuk nanti ini. Belum tentu. Masuk mana? Tunggu kayak kata Nah, almarhum Gus Dur lah. Tunggu pemain gak disiplin. Disiplin ya. Berarti gak disiplin. ya jangan bukan cuma pemainnya, pelatihnya juga. Nah ini karena dibilang 2030 tadi. Ini jadi ada satu poin menarik untuk dibahas. Kalau pelatihnya betul diambil Luis Van Gaal, Udah lewat. itu udah pasti Nggak target mungkin. kita kan 2030. Yang semalam seharusnya. Artinya apa dia? Van Gaal ini kan kita bisa lihat umurnya berapa sekarang? 75 udah. 74 masuk 75. Ya kan 74. Apa yang kita harapkan dari seorang Umur segitu. pelatih? Kau demensia mak ya kan? 75. Apalah arti sebuah umur Bang Agus? Umur lah. Pengaruh Ini lah kan- bos. Ini ini kan olahraga sepak bola. bos. Fisik, kemudian visi bermain. Arsene Wenger berapa umur pensiunnya? Sampai 60-an ada 69. pensiun. Sir Alex Ferguson Sir Alex. yang begitu legendaris 72 pensiunnya. Oh, Pensiunnya. Pensiun ya, nggak Pensiun, apa lagi, iya. nggak di lapangan lagi. Pelatih tertua yang masih melatih sekarang Albania atau apa aku lupa 74 tahun. Sama. masih melatih. Ya. Cuma dia mau dalam waktu dekat mau mundur katanya, ya kan. Nah, kita mau masukkan seorang Luis Van Gaal yang 74 tahun sekarang. Nah, berapa umur dia di tahun 2000 di 30. saat kualifikasi Piala Dunia untuk 2030? 74 jalan 7. Kan sudah dimulai 2028 ya, sudah dimulai. Iya. 2028, 76. Putaran pertama sudah mulai 2028. Nah, di 2028 umurnya berapa? 77. 77. Oh, imbang sama Opung tuh masih nggak kuasa juga. Ada tuh. Opung Den. Begitu. Iya itu maksudnya apalah arti sebuah umur? Opung tuh aja masih main. Masih, kan? katanya nggak lagi di periode ini aku Nah, pensiun katanya. Main ya. Masih ngelatih juga ya dia. Dia ngelatih Opung itu presiden. Itu dia kan. Kalau Opung itu ininya yang kerjanya yang bawahnya juga nya. Iyalah. Dia Ya. cuman apanya aja. Siapa mana Ya mungkin ada begitu pemain juga kan Van Gaal datang. ini pakai sistem begitu, dia cuma Nah, kalau duduk-duduk ujungnya aja. Kayak gitu ngapain yang dia Apa dipakai? ini gitu. kan masih banyak sih, Tapi- masih banyak yang muda-muda. Dan kalau kita telah lebih lanjut, apa sih prestasi Van Gaal lagi sekarang? Nah, ada lah. Dulu ya oke. Ya, Dia setelah bawa timnas kan Belanda. Di MU gagal, di Bayern Barca? Munchen yang bagus kan? Baru muncul sama Barca sekali aja pun Barca itu. Ya. Nah, Barca itu dia merusak. Merusak. Boleh dibilang merusak lah ya. Memang total football itu dari Belanda, kemudian La Masia dibangun sama Johan Cruyff kan. Tapi kemudian dia kan membangun Belandanisasi Di Barca. dan itu memuakkan bagi orang-orang bagi Spanyol. orang Katalan kan waktu itu. Nah, akhirnya dia
Pilihan Oh, siapa? Ada timnas Belanda 2022 ya. Yang Ya kulipat mungkin asisten. waktu dekat oke. Cuma kan kita nggak mau waktu dekat. Iyalah. Kita kan mau 2020-30 ini kan jangka panjang. Nanti di 2030 pemain kita kan sudah fresh, sudah pemain baru semua kan. Di bawah juga diperbaiki bagaimana organisasi kompetisi dan sebagainya kan diperbaiki. Maksudnya jangan pilih ya sekalian aja nanti kalau untuk jangka panjang ya sampai 2030 kan gitu. Siapa yang masih fresh lah. Betul. Kalau aku sih pinginnya Asia, Jepang kalau nggak Korea. Jadi pelatih. Karena apa? Untuk disiplinkan pemain-pemain kita ini. Kalau pemain buat tuh udahlah, memang udah pola hidupnya udah udah betul Korea gitu kalau masuk menurut aku. nama Berarti mantan pelatih STY bisa Vietnam. jadi masuk lagi. Aku kalau STY ya sudahlah, dia sudah habis masa lah. lalu tutup saja lembarannya. Kau saja masuk lagi. Gak usah ya bang. Biar aja jadi kenangan manis. Iya, biar dan- harum terus dia. Ya, kenangan manis dan Slang lah ya slang. Terlalu manis manis ya. Untuk biar jadi dilupakan. kenangan itu, kemudian juga bahan pelajaran ketika PSSI melakukan, kalau aku sih kesalahan dibilang ya, memecat itu ya kesalahan. Tapi sudah lalu. Cari yang betul-betul lah, yang memang grade A, yang betul-betul. Ya, setidaknya visi dan misinya di atas Visi dan STY misinya dan di atas STY. PK Harus lah di itu. atas mah. STY. Aduh nggak sabar nih ya. Aku memang Kira-kira Haji siapa ya? Desur aku memang. Cuma Siapa? Najimi Ajimi mustahil lah. Nggak akan dilepas itu. Pasti ada saat nanti dilepas Jepang. Ya, berarti kan nggak hari ini sih Artinya kan ngomong. nggak sekarang, Nggak sekarang. sekarang. Kita tuh memang nggak sekarang. Mungkin kayak Aku rasa Ajimi itu kalau- bukan Indonesia aja yang sudah mau nampung ini. Kalau menurutku ya gitu. Soalnya dia paham gitu cara pemain-pemain yang bisa, oh ini cocok main kan. Ya, dia kan ngelatih negaranya lawan sendiri, Indonesia Pak. yang menang 6-0 tuh dia kan menampilkan permainannya tuh sedap gitu. Iya. Teman usia-usia mudanya tuh. Ajimi nggak dilepas lah. Berarti kan salah Jepang pasti masuk langsung perempat dicuri. final Ibarat ini. digitu kan lah langsung. Nggak sabar nih aku bang nunggu kira-kira nih. Berapa jam lagi nih? Soalnya kalau, Aduh. soalnya kalau pelatih Eropa juga kan udah tahu kita, oh ini si ini, bekas si ini, Nah, mantan kalau- si ini. kalau pelatih Eropa itu tidak kejam kalau menurut aku. Nggak kejam. Wibawanya dia. memang oke lah, Oke, wibawa cuman nggak cuman- kejam. Di gitu. bawah oke, tapi attitude-nya kurang. Yang kejam tuh kan memang Asia. Asia yang kejam. Kenapa aku bilang attitude-nya kurang? Ya kayak model Clifford kemarin tuh ya, kasihlah sepatah dua kata sambutan, mohon Bukan nengok di maaf. media ini kan ributnya kan. Iya maksudnya Oh yang dia yang tidak bahasa basinya pun datangin nggak ada, penonton. langsung cabut dia balik ke Belanda Sakit gitu. perutnya mungkin. Maksudnya ya, kita kan kecewa, tapi paling tidak bisa diredam kekecewaan itu. Jangan. Hidup MU. Jimmy katanya. Kira-kira Coba lah. Bang Agus siapa nih pengumumannya? Atau bisa jadi ditunda? Tunda aja dulu, ngapain lah mau buru-buru. Mamak loh ketua PSSI. Wakil. Eri Thohir. Pakai C, nggak pakai Oh, pakai K. ya. Aku belum tergambar sih sampai sekarang siapa pelatih. sama Bang. Ya. Aku juga doang. Apakah pelatih itu memang. apakah Iya. pelatihnya ini Jepang nanti ya. langsung didatangkan? Inilah pelatih kita. Oh, Nah, surprise. kalau pelatih luar negeri Kepala kan gitu ya. kan, Nah. langsung pakai kostum timnas Indonesia, di situ ditulislah 2025 2030 kan biasa. Periodenya ya, jabatannya ya. Iya. Iya. Tapi sejauh ini belum ada yang datang, belum ada. Yang Kalau aku datang Jidan, belum Bang. ada. Ya. Kalau datang mungkin memang belum ada, cuman secara apa mungkin secara lisan oke deal ya, dia tinggal diumumkan di medsos. Tapi kan Pak Erik kan sering ini buat puzzle gitu dia. Ya, biasanya dia bazar-bazarnya ada sih itu. Sebelum Bang, pengumuman. tanya aja lah Bang apa Bang? Isu ini. Ya. Apa itu? suruh Bang Arya, Bang Arya. Para pengamat bakal ada muncul si pelatih ini. Bang Arya kan tahu tuh. Mengenai dia udah mulai menghilang dia nih. Redup dia, senyap. Ya nanti ditonjolkan takutnya pelatih lokal kayak apa kayak terserah lah ya kan. Tapi Mama Cuman kan- bilang tadi nggak usah dulu. Hah? Nggak Iya. usah jadi pelatih. Setidaknya kan harus ada lah yang nukangin ini. harus Cuman ada driver lah. Jangan terburu-buru untuk program masa jangka panjang. Berarti cari PLT boleh lah ya, PLT ya.
Ya PLH aja nih, nggak usah PLH. PLH aja. Kalau PLT ada kuasa juga untuk PLH kan gitu. enggak. PLH berarti dia Pesanan harian aja. cuman ngedrive aja ya, Iya. tanpa ada kontrak ya. Tapi ini berbahaya kalau dibikin PLH atau PLT. Karena kan kita dekat lagi nih Am ya. Uji bulan coba. 11 ya, bulan 11 pipa mesdi. Mesdi. Bisa bayangin nggak kalau pipa mesdi itu nanti pelatih yang mendampingi Indonesia. Siapa lah misalnya? PLH. Katakanlah Yang nganggur. Eric Cantona. Orang kalau Indonesia. Kurniawan. Indonesia misalnya Rahmat Darmawan misalnya. Tadi Bang Masih Fahri Bang Fahri Husseini. Ya, Fahri Ah, Fahri Husseini. Husseini terlalu jauh lah. Ah, gitu. Saya nilai nganggur kosong memang. Harusnya Iyalah Bang. Bima apa ya? UU apa? Kurniawan. Kurniawan sama ini itu SEA Games. Iya, betul. Bima pun juga untuk SEA Games. Satu tuh sih. Berarti yang nganggur Fahri Husseini. Pari. Iya. Pari sama Ricky Putira yang di situ. Coba Bang. Ya kan, Coba kita anggap ya, Bang Fahri lah, Bang bisa Fahri. kita bayangkan lah bagaimana di pipa matchday pelatihnya kayak gitu-gitu. Menang. Hah? Tiba-tiba menang. Jangan salah Bang. Iya, kan? Iya. Dia aja. Gajinya murah ya. Betul. Kita nggak bisa melawan takdir Bang. Iya. Kalau memang takdirnya Fahri Husseini yang membawa Kayak Ajime ya. kayak Ajimi. Ngapain negaranya sendiri dia, paham dia dengan kultur dari klan Bas Who itu. knows? Siapa tahu. Bang Fahri, ini aku berjanji Bang Fahri. Kalau Abang megang timnas lagi. timnas, abang menang melawan apa itu istilahnya? Kami kan bersuara Presiden. duluan. Aku suratin Pak Erik Apa Suratin. kesalahan? atas nama kepala wilayah. Kan lucu Iya, aja jangan-jangan kalau ya begitu kan. local pride ini bisa kita gaung-gaungkan Nggak lagi bisa ya. loh, Mon. Jadi Iya. Local pride. Dijengkal ya, karena nanti kita dijengkalin juga. ingat dulu waktu Memang apa? bisa. Secara inilah. Dulu Bang Suimin ya, mendiang almarhum. SD. Swimming di Arja. Dia kan pernah melatih PSPS Pekanbaru. Udah ada Di pernah cerita? era PSPS itu Pemain bintang banget ya. pemain bintang semua. Iya. Apa Los yang Galacticos. terjadi? Dia tidak bisa mengendalikan itu. Kenapa? Karena secara kapasitas dia belum Mumpuni. Bukan. Dia belum bisa menangani para bintang loh gitu. Cuman Sama kayak pelatih kalau masuk ke Real Madrid, pelatih yang tanggung-tanggung gitu loh, yang tidak dihormati oleh pemainnya, kan selesai semua. Jangan di Madrid seorang Jose Mourinho aja dilecehin loh sama pemainnya. Mister kan nggak pernah di situ. Kami yang tahu bagaimana cara, karena yang marahin Sergio Ramos. Ramos kok harus begini ketika dalam situasi seperti ini di kotak penalti kok harus kayak gini. Dibilang sama Ramos kayak gitu. Mister kan nggak pernah mengalami itu di kotak penalti, Iya. ya kan? Nggak pernah bermain level dunia katanya kan. Jadi nggak usah terlalu inilah katanya. Dia bilang dia seperti itu. tapi Pari kan pemain legend. Dia pernah gitu. Pemain Indonesia loh. Pemain legend Indonesia loh. Berarti apa nih hashtag kita nih? Go to Fahri, go Fahri, go. Gitu loh, kalau kayak gitu, Kluivert bisa bilang, aku pernah jadi juara Liga Champion, aku pernah membobol gawang Brazil. Ada imbangnya nggak? Don't Kluivert judge itu. the book Nggak by the ada. cover. Ada imbangnya. Aku pernah masuk semifinal Prestasi Bang Piala Fahri apa Dunia. terakhir? Prestasi dia apa? Apa pupuk Altim lah. PKT. Pupuk Altim kemarin. Juara PKT ya. SEA Games perak berapa kali? Gelandang jenderal gelandang ini loh. Paling tidak dia Ada siapa? Listiadi, karena SD dari semua. Instruktur pelatih lagi dia. kepala instruktur itu. tapi dia nggak pemain kan? Iya, nggak sebesar nama Pari ya Nggak kan? sebesar nama Bang Fahri. Aku sur kalau Bang Fahri. Iya, ini, betul pokoknya Bang Pari Hamzah pokoknya kami dukung lah. Fahri Hamzah. Fahri Hamzah pun dari mana nyambungnya? Bang Pari lebih bagus, teorinya lebih bagus Bang Pari. Nggak tahu. Soalnya Bang Fahri itu udah memprediksi Pak Prabowo yang membebaskan katanya. Palestina. Betul kan? Suara dia tuh kan? Berarti Bebaskan Palestina, Pak Prabowo. Mon kok gue lihat kamu jam tukul Mon. Konces. Tukul saya dulu. Kalau nggak terasa ya Bang, memang asik kali obrolan kita ini Bang. Nggak terasa waktu juga, hampir 1 jam dari setengah jam targetnya tadi. Padahal tadi target setengah jam. Aku diam ini kok. Mana kok nggak selesai. Awak pun mau neken tekenan surat pun nggak terakhir. Aduh.
Ya udah, Jadi- apa kita bahas? PSMS gimana? PSMS sudah berubah nama. Di atas angin. Jadi Persatuan Sepak Bola Main Seri. Main seri ya pokoknya. Kan dari dulu itu. Tapi kemarin itu Dari dulu, Kan mana tuh kosong enggak? seri lagi. satu. Aku kan kemarin lagi di acara itu, acara di Kompas kemarin kan. Tapi sambil nengok itu. Berhasil. Kopi pun dah ada. Besok lah, minggu depan. Jadi aku lihat kan. Kan aku buka live score kan. Terus semalam sempat juga nonton sama orang sebelah. Tengok udah menit 90 nih, aman nih. Terus tengok lagi, menit 91 aman. Tengok ininya, pertambahan waktunya kan 7 menit kan. Udah 7 menit kok nggak habis-habis. Mematikan. Matikan, habis itu ada dulu orang tribun di sini, si Tatang. Sempat kenal? Kenal, Tatang ya. Pas selesai Datang di sana? acara, ya. Di Dia Kompas kan orang dia? Kompas. Oh, iya. Datang dia, Bang seri. Kok seri? Kami dari awal kan ngomongin Oh itu PSMS, delay kan? bang. Dia yang di live score tuh PSMS. delay bang. Enggak, dia nonton juga di situ, nonton langsung dari streaming, ya kan. Bang, sorry akhirnya. Menit ke berapa golnya? Hah? Menit ke 100. 90 tambah 90 tambah 9. Aduh. Udah mau habis, supaya itulah imbang-imbang apa juga. Wasit apa itu? MU lawan apa? Bayern Bayern Munchen. Munchen ya. Supaya gol ya kan. Over-overan habis. Habis. Nggak ada. Padahal golnya keren. Gol Gol PSMS. PSMS dari tengah. Itu wasitnya pulang itu enggak? Bisa pulang wasitnya itu? Orang mainnya di sana. Main di susu. Oh, main di sana ya? Ya. Di susu kan? Enggak Enggak di sana ya? Di susu. Dua kali kayak gitu. 2 kali di susu gitu kan. Apa? Itu akibat umbang-umbang melambung itu ya. Kan memang apa semana lini pertahanannya itu masih nampak panik kalau di Panik. Kayak zaman Indonesia dulu lah ya. Dapat bola buang Oh, langsung panik, iya. gitu. Ketika diserang langsung buang aja gitu. Kalau misalnya ada pemain yang tenang dapat bola, tengok dulu, udah main-main lama-lama. Sama kayak nggak pakai helm tiba-tiba depan razia, panik ya kan. Panik jatuh. Harusnya gitu bam. kan. Kalau kalau gitu nggak usah, setel gila aja. Mitra kita bang. Kalau udah Mitra pengalaman kepala. gitu kan bisa. Jangan kayak ada kawan gitu. Cuman Kita. Nampak polisi Nah. di depan polisi. Dia jalan aja. berhenti dia. Jalan. Berhenti. Dia nggak mau berhenti, jalan aja. Jalan. Oh, berhenti. Udah Pak. Sampai digini kan sama polisinya. Stangnya, apa? Untung nggak ditarikkan polisi itu jatuh dia kan. Berhenti kan. Berhenti. Apa nih? Pak, saya wartawan kan. Datang polisi dia bilang, kenapa kau rupanya wartawan? Saya polisi Republik Indonesia. Kata polisi. Iya. Udah selesai lah kayak gitu. Dia nggak bilang, saya wartawan Republik Indonesia pak. Iya ki, Medan ini bung. Ya kayak Mama bilang tadi kan. Mitra. Mitra, ada teh. Izin kita kita Nah, itu pun berkanan. agak di ya kayak Mama Ya, Soft sopan spoken, lah. soft spoken. Saya wartawan. Kenapa korbannya? Orang salah. Saya polisi Republik Saya Indonesia. wartawan Republik Indonesia pak. Oh, kalau Indonesia, orang Medan. Saya kepolisian Wah, Republik Indonesia. Kau udah UKW kita polisi. Iya, Rupanya lupa bodoh polisi. ya. Rupanya polisinya Aku tahu. bilang gini bang, aku bilang gini. Apa urusan bapak naik saya UKW atau enggak? Itu kalau model wartawan Medan ya, yang Loh berarti kalau bukan itu bukan wartawan kata polisinya. Nah, bapak tahu tugas wartawan itu apa? apa? Menyampaikan informasi yang belum tentu itu benar. Astagfirullah. Parah makanya. Oke lah. Oke. Belum bang, 1 jam sedikit lagi. Iya. Nah, ini nanti Ini jam ada berapa pengumuman ini? nih. Udah ada pengumuman. Kita ngomong-ngomong di sini tahu-tahu udah. Udah. Pengumuman. Tunggu sebelum dia berhenti. Abang siapa kira-kira yang dipilih? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Karena gambarannya belum ada. Tapi kita bisa Jadi buat apa dia ngumumkan ini? nama-nama tadi, nama-nama yang kita dengar. Itu nama-nama yang kita dengar. Dan cuma satu aja penekananku tadi kan. Kalau bisa jangan Vangal. Iya. Itu kalau aku itu. Enggak, ini resmi nih, pengumumannya resmi nih. Bentar lagi nih. Iya belum tahu karena Ah, Ini belum aja malam tahu juga. Bisa jadi nanti malam diumumkan Nah di ini media sosial. infonya kan PSSI itu akan melakukan Sore ini. pers penting. Belum tahu Apa agendanya. lagi yang lebih penting dari ini Pak Trik Calvert udah dipecat. Aku takut dari Thohir tuh keluar apa? Mundur. Mundurkan diri. Bisa jadi kan atau Salah. Esko dibubarkan. Salah, bukan. Pimpinan saya ambil alih katanya. Siapa yang ngambil? Kan itu. Erik. Ya bagaimana Kan pimpinannya? pimpinannya.
dalam lapangan pertandingan ini manajer. Oh dia jadi pelatih. Dia jadi pelatih. It's amazing. Amazing. Pemikiran Waduh. out of the box. Out of the box. Ya. Betul kan, Bang? Kira-kira kan? Bisa jadi. Apa nggak ada lagi kerjaan dia selain itu? Betul. Sakit kepala aku. Oke. Kita Kita tunggu selamat dulu terakhir sama Jojo ya. Jojo. sama Jonathan Christie ya. Akhirnya Ya ini apa nih? Denmark Selamat Open Bulu tangkis, badminton. Bang. Denmark Loh, Open. tapi ini bahas bola nih. Sedikit aja sih. 750. Itulah justrunya tebas Nah, itulah. itu, Tebas makanya itu menebas segalanya, semua, Bang. Bang. Ya. Yang sayang Fikri ya, Pajar ya sama Pikir Fikri. apa, Bi? Hah? Pikir apa, Bi? Fikri ya, ambilnya Cuma Bukti Marta. ada satu yang menarik dari Jojo. Setelah keluar dia Lanjut. Dari pelatnas. Ini lanjut ya, Makin lanjut. jago. jago dia. Lanjut nih, Makin lanjut jago ya. Apa? Lanjut kita tambah lagi durasinya. Iya, Oh, sedikit. Ya kan? Ada Dua kali motif. beruntun loh. Iya. 2 kali beruntun. Ada motivasinya ada ya kan. Dia enggak Padahal dia dulu apa? Pelatnas sebagai dia keluar dari pelatnas. Saya Gara-gara enggak di pelatnas, saya mau main profesional. aja. Profesional sendiri. Pokoknya semua Dia dia udah nggak ada sendiri. tekanan lagi, Iya, masih bebas. betul. Udah lah, jadi main pun homeschooling lah dia ya. Homeschooling. Homeschooling ya. Iya, betul. Duitnya 100% sama dia sekarang. Oh, nggak pakai makin ke yayasan. bebas lah, makin menggebu-gebu Makin lah. besar kan? Kayak dia. Emang boleh, Bang? Boleh lah, kenapa enggak? Dia Tanpa ada pembinaan gitu. enggak apa-apa, dia pemain kelas dunia dari Indonesia. Kan syaratnya hanya itu untuk mendaftar. Dia masuk ke dalam peringkat Ranking. BWF. Tercatat lah nama dia. Iya, dia jadi kalau di Denmark Open misalnya peringkat 1 sampai 30 kan masuk situ. Ya udah, kalau ada uang mau sih masuk mendaftar. Betul. Bayar sendiri. Ya akomodasi sendiri. Kompetisi sendiri, Oh, hotel iyalah, sendiri, duitnya semuanya sendiri. Cuma Ya. tetap juga di bawah naungan Indonesia juga di sana. Iya lah, orang tuh. berarti dia kan terdaftar di PBSI lah dia. Enggak. Dia enggak terdaftar lagi sebagai pemain reguler PBSI. Loh, kok bisa bertanding? Hah? Bisa, profesional boleh. Oh, boleh profesional ya? Banyak Iya. kayak Victor Selsen itu profesional. Oh, nggak di bawah naungan Si klub pemain ya? apa itu ganda putra Malaysia. Malaysia. Uden itu. Lee Jijiang juga ya kan. Di Zizia juga. Ya, banyak yang sudah main pro gitu luar. Ya supaya satu mungkin untuk regenerasi. Kan begitu. Dan nggak dihalangin ya. Pak Batu dah gini-gini. Nah, siap, Pak Batu. Sibuk kali Pak Batu. Walaupun nggak ada jamnya dia gini-gini. Dia sok Nggak ada jam di tangan. enggak, dia sok dipentingkan dia kan. Iya. Pak Batu. Oke lah, kita jumpa ya. Kita tunggu sambil menunggu pengumuman. Mudah-mudahan ada kabar bagus. Bang Pari. Pak Arius ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.